Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, Allah tempat. Kita bergantung bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang manusia bersandar kepada makhluk, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Orang-orang yang beriman hendaknya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang qawi, yang matin, yang maha kuat, yang maha kokoh, untuk memberikan kekuatan dan kekokohan kepada diri kita, sehingga kita tidak bisa diterobos oleh makhluk Allah yang lainnya seperti COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita semua bisa bertemu berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian berbahagia, kita lanjutkan kajian kita tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada halaman 50, baris yang ke-7. Wa hadzal manhaj, baris ke-7 dari atas. Wa hadzal manhaj. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal manhaj najiduhu indal asy'ariyati minhum al-baqilani wal juwaini wal ghazali rahimahumullahu ta'ala. Laqad darsal Imamul Ghazali manhajal ash'ari wal baqilani wal juwaini qara'a anna manhajahum wa tawassutu bainal aqli wan nassi wa inna minal qusuri al-wuqufa inda wahidin minhuma bi anna al-wuqufa inda wahidin yakunu bin nihayati ala hisabil akhari wa innamal i'tidalu bainat tariqaini wal akhdu minal kulli binasibin wal manhajul haqqul ladzi atba'ahus salafu wa lam yahidu anhu fayaqulu tahaqqaqu an la mu'anadata baina asy-syar'il manquli wal haqqil ma'quli wa 'arafu anna man dhanna minal hasyiyati wujubal jumudi ala taklidi
wattiba'as zawahiri ma atau bihi illa min da'fil uquli wa qillatil basairi wa anna man aghalghala minal falasifati wa ghullatil mu'tazilati fi tasarrufil aqli hatta qadamu bihi qawati'ash syar'i ma atau bihi illa min khubthit dhamairi. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal manhaj dan metode pendekatan, cara penggabungan penggunaan nas dan akal, ya. Jadi metode menggunakan akal dan nas dua-duanya dipakai. Najiduhu, kita dapati, kita temukan indal asy'ariyati, di kalangan ulama yang bermazhab akidah Imam Asy'ari, pengikut dari Imam Asy'ari. Jadi penggunaan metode akal dan nas itu digunakan oleh para pengikut akidah aliran Imam Asy'ari yang disebut dengan Asy'ariyah. Kalau yang lain hanya menggunakan akal yang menonjol, nasnya dibelakangkan, ya, dikangkangin, istilah bahasa kasarnya dikangkangin di nas, ya, akal yang diunggulkan. Yang lain nas terlek, akalnya dikangkangin, kagak dipakai, nah gitu. Tetapi golongan ulama Asy'ariyah, pengikut daripada ulama Imam Asy'ari, beliau menggunakan kedua-duanya, nas dipakai, akal juga digunakan. Jadi ada tugasnya masing-masing, ada tugasnya nas dan ada tugasnya akal. Nas itu dikasih agar bisa diteliti, dipelajari, dipahami, ya, digali. Ada ayat yang menjelaskan tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu nas begitu, sebuah negeri baldah thayyibah yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala ghafur, mengampuni negeri tersebut. Itu nas begitu aja. Nah, akal kita yang digunain itu bagaimana mencetak bagaimana mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Belum ada di negeri ini, di dunia ini, ya, yang sekarang ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana di zaman Rasulullah aja di Madinah masih ada orang yang kagak beragama Islam, ya kan? Rasulullah mengadakan piagam Madinah, di situ masih diterima orang yang berkeyakinan Yahudi, masih Nasraninya masih, kepercayaan kepada orang-orang zaman jahiliyah masih, ya kan? Tapi ungkapan ayat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bagaimana mencetak, mewujudkan negeri seperti itu? Di zaman Nabi aja masih ada orang yang kagak iman, ya. Kalau orang beriman emang rabbun ghafur? Kan enggak juga, ya. Nah, seperti apa batasannya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Indonesia diinginkan seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana langkahnya? Kalau ini negeri menjadi baik, ya, bukan baik buat bangsa lain tapi baik buat bangsanya, dan Allah mengampuninya. Bagaimana Allah akan mengampuni kalau banyak kemaksiatan, kalau banyak kezaliman? Enggak jadi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu akal yang jalan, ya. Nasnya iya, akalnya juga jalan.
Jadi berpikir, menggali, mencari konsep. Siapa di antara ulama-ulama imam pengikut-pengikut akidah Asy'ari yang disebut dengan Asy'ariyah, minhum al-Baqilani, di antaranya Imam al-Baqilani. Kita baru bisa dengar namanya, tapi belum pernah ketemu bukunya. Udah pernah belum ketemu bukunya? Hah? Baru dengar namanya Al-Baqilani. Kita katanya bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah yang jalurnya Imam Asy'ari. Tokohnya Imam Al-Baqilani. Bagaimana ajarannya? Gelap gitu. Berarti memang kita banyak kurangnya. Ya, banyak kurangnya. Seperti apa ajaran Imam Al-Baqilani tentang akidah, tentang tauhid yang beliau pelajari dari akidah Imam Asy'ari? Nah, ini kita gelap, ya. Belum punya tuh. Makanya perlu ada bukunya. Di rumah ada bukunya Imam Al-Baqilani, Intisarul Quran, menolong Al-Quran. Tebal segini, Imam Al-Baqilani. Ya. Ini yang begini-begini jarang dikupas. Ya, paling belajar di situ-situ aja, di titik itu enggak keluar. Jadi banyak lautan samudra ilmu di luar, ya Allah. Kesempatan kita yang terlalu sempit, ya. Masih banyak yang perlu kita ketahui, tapi keterbatasan waktu, tenaga dan lain sebagainya, kesempatan juga. Di samping Imam Al-Baqilani ada juga Imam Al-Juwaini. Ya, Imam Al-Juwaini disebut Imamul Haramain. Imamul Haramain, tokohnya ulama Mekah dan Madinah, Imamul Haramain. Imamnya dua kota suci, Mekah dan Madinah, namanya Imam Al-Juwaini. Nah, seperti apa ajaran beliau terhadap pelajaran yang beliau pelajari dari Asy'ariyah, mazhab akidah Imam Asy'ari? Saya juga ada bukunya tentang tauhid yang diajarkan oleh Imam Al-Juwaini. Ya, begitu juga dengan Imam Al-Ghazali. Wal Ghazali dan Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali terkenal dah, ya. Terkenal ini. Kitabnya yang kita sering dengar, Ihya Ulumuddin. Tapi juga ada yang lainnya. Ya, banyak yang lainnya. Tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah. Yang kecil-kecil Imam Ghazali punya banyak. Di samping Ihya Ulumuddin yang berjilid. Nah, makanya kita belajar nggak berhenti. Ini kajian setiap malam ini tauhid. Jadi nanti terus ya kita pelajari terus, kita perkokoh akidah kita sesuai dengan para ulama generasi kita sebelumnya. Ntar di sebelah sono yang menonjol kalau belajar akidah nggak disebut tuh. Al-Baqilani nggak disebut, Al-Juwaini nggak disebut, Al-Ghazali nggak disebut. Belajar akidah juga. Klaimnya Ahli Sunnah wal Jamaah juga. Cakep gak tuh? Hah? Klaimnya sama, Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi yang ditonjolin nama-nama dari ulama-ulamanya bukan Al-Juwaini, bukan Al-Ghazali, bukan Al-Baqilani, lain lagi. Siapa diantaranya? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, gitu yang disebut-sebut. Muhammad bin Abdul Wahhab, itu yang disebut-sebut. Nah, ini enggak disebut. Tapi klaimnya masing-masing mengungkap sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita pelajari semuanya. Yang modal dari Ibnu Taimiyah pelajari, yang modal Ibnu Qayyim pelajari, Muhammad bin Abdul Wahhab pelajari, Al-Juwaini pelajari, Al-Baqilani pelajari, Imam Ghazali pelajari. Jadi kita tahu di mana bedanya gitu. Di mana samanya. Tapi kalau belajar menatuk doang mudah. Yang benar ini, yang ono salah, yang ono salah, yang ini benar. Padahal setiap sesuatu ada yang benarnya dan ada yang tidaknya. Kenapa? Ini namanya juga konsep manusia, bukan konsep dari Rasulullah. Ya, konsep dari manusia. Makanya kita pakai generasi awal seperti Imam Asy-Syafi'i. Pendapatku benar, tapi bisa jadi kemungkinan mengandung kesalahan. Pendapat orang salah,
tapi kemungkinan mengandung kebenaran. Nah itu ajaran dari salafus saleh Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi enggak fanatik satu udah yang lain kagak, enggak ya. Tapi itu kita mesti punya basic, punya fondasi supaya kokoh, jangan sampai bingung sendiri kalau enggak punya basic, enggak punya fondasi. Rahimahumullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau semua, amin ya rabbal alamin, wa nafa'ana bi ulumihim lana wa li azwajina zurriyyatina wa li ahlina wa talamidana wa jama'atina wa li zurriyyatina wa li jama'atina wa talamidina. Ya mudah-mudahan beliau-beliau itu ilmunya bisa bermanfaat buat kita, walaupun kita enggak ketemu Imam Al-Baqilani, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, tapi ilmunya mudah-mudahan bermanfaat buat kita, amin ya rabbal alamin. Laqad darasal Imam Al-Ghazali, laqad sungguh benar-benar, darasa mempelajari, belajar Al-Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali manhajal Asy'ari, manhaj metode yang digunakan oleh Imam Asy'ari. Jadi menggunakan akal dan menggunakan nas, dan menggunakan akal. Jadi enggak serta-merta ketika ada nas enggak boleh pakai akal. Enggak juga. Jadi ada bagian-bagian di mana akal ada perannya. Ya, cuman ada yang bilang enggak boleh diakal-akalin, udah nas itu plek-plek dah. Nah, gitu plek-plek habis dah. Ya. Padahal nanti kalau dikombin dengan yang lain-lain ternyata kok Imam Bukhari bisa, kok sahabat Nabi bisa gitu. Bisa menggunakan akli rasio ketika menjelaskan Al-Qur'an, mentafsirkan Al-Qur'an, mentakwilkan Al-Qur'an. Tapi kalau yang kelompok sana enggak boleh. Apa adanya. Wajah ya wajah, tangan ya tangan, nah gitu ya. Mereka menganggap Ahlus Sunnah wal Jamaah, menganggap mengikuti kelompok salaf, nah gitu ya, pemberitahuannya begitu. Kalau wajah dibilang wajah, teks nas. Tangan dipahami tangan, teks nas gitu ya. Jadi nggak boleh diakal dipikirin ya, diganti apa segala macam. Tapi nanti ada bagian-bagian yang kalau kita pelajari secara menyeluruh tentang konsep-konsep tersebut, ternyata Al-Quran memberi peluang ya, sesuai dengan kelayakan dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tidak menolak wajah, tidak menolak kalimat yad, tetapi juga tidak mempersepsikan wajah seperti makhluk, juga mempersepsikan yadun tangan seperti tangan makhluk gitu ya. Jadi bisa main nasnya bagaimana, rasionya juga bagaimana, sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sungguh Imam Al-Ghazali telah mempelajari manhaj Imam Asy'ari. Wal Baqilani, begitu juga Imam Al-Baqilani. Wal Juwaini, begitu juga dengan Imam Al-Juwaini. Fara'a, maka Imam Al-Ghazali memandang anna manhajahum, bahwasanya manhaj mereka wa tawassut bainal aqli wan nasi, manhaj daripada Asy'ariyah ya, manhaj daripada akidah Asy'ari dan Asy'ariyah adalah merupakan manhaj wa tawassut bainal aqli wan nasi, metode pendekatan yang berada di dalam pertengahan antara akal dan nas. Kalau bahasa kerennya moderat ya, moderat, enggak ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri. Ekstrim kanan akalin aja, semua diakalin, karena emang fungsi akal begitu. Yang ekstrim kiri dari ekstrim kanan tuh akalin aja semua, wajah diakalin ya, tangan diakalin ya, semua diakal-akalin.
Kemudian yang ekstrim kiri, jangan diakalin sama sekali, apa adanya aja, plek, wajah ya wajah, tangan ya tangan, jadi seperti sifat makhluk. Ya, nah itu ekstrim semua. Nah, Asy'ari itu tawassut, pertengahan, moderat. Ya, bainal aqli wan nas, di antara kelompok yang hanya menonjolkan akal dan hanya menonjolkan nas. Wa inna minal qusuri, dan sungguh di antara kekurangan, di antara yang dianggap kurang, keledor, tidak pas, al-wuquf inda wahidin minhuma, ketika mencukupkan kepada salah satu saja di antara keduanya. Udah itu aja, ikutin yang nas aja, itu namanya kusur, akan terjadi kekurangan. Atau yang akal saja, itu juga akan kusur, kekurangan, karena akal terbatas, sementara nas perlu dipahami ya sesuai dengan posisinya. Ketika ada ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras, nggak bisa dipahami oleh akal kalau Allah diem di atas aras. Allah berada di atas aras. Bagaimana kalau ada ayat bahwasanya Allah itu bersama kita, ya, Allah bersama kita. Satu ayat Allah bersemayam di atas aras, satu ayat Allah bersama kita. Innallaha ma'ana, innallaha ma'as sabirin. Nah gitu. Di satu ayat Allah bersemayam di aras, ayat yang lain innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang sabar. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Bagaimana? Nah, itu nggak bisa terlek tuh. Yang bersama kita apanya? Kalau Allah bersama kita, di arasnya kosong. Kalau di arasnya ada, di kita kosong. Kan nggak bisa begitu. Ya. Nah itu jadi nas, tidak ditolak, akal berperan. Ya. Cakep tuh kalau dibahas panjang lebar tuh ya. Ya. Cuma kalau dibahas dari satu sisi fatal, kusur, terjadi keteledoran, terjadi kekurangan, jadi ada cacat, celak nanti. Li'annal wuquf inda wahidin yakunu fin nihaya ala hisabil akhar. Karena kalau mencukupkan saja kepada salah satu yang keadaannya ya sudah ada pada posisi yang tuntas selesai, ala hisabil akhar, menurut perhitungan yang lain. Ya. Dianggap udah selesai, udah sampai situ dah, emang segitu maknanya itu. Padahal mungkin yang lainnya bilang nggak sampai situ, masih ada penjelasan yang lainnya, belum kelar ya. Tapi yang satu bilang udah selesai, sampai situ udah selesai, maknanya udah selesai, maknanya sudah tuntas, nggak bisa diapa-apain lagi. Sementara yang lain hisabnya, hitungannya, pengertiannya beda lagi. Wa innamal i'tidalu bainat tariqaini, dan sesungguhnya yang i'tidal, yang sedang-sedang saja, yang pertengahan, yang adil, yang moderat, bainat tariqaini, yaitu yang berada di antara dua jalan, jalan nas dan jalan akal. Itu yang i'tidal ya, yang adil, yang moderat. Wal ahdu minal kulli binasibin, sehingga wal ahdu minal kulli binasibin, ambil dari setiap dua cara tersebut, binasibin bagiannya. Ada bagian nas, ambil, jangan dibuang nas, karena nas wahyu dari Allah, la syakka la raiba fi, enggak ada keraguan, enggak ada syak. Ambil nasib, ada bagian dari situ, dari nas. Enggak boleh jauh dari nas, ya, nggak boleh jauh dari nas. Ambil nas. Kemudian juga ambil bagian dari akal.
ambil bagian dari akal untuk berpikir. Afala taqilun, emang ente enggak punya akal? Afala tatadabbarun, emang ente enggak tadabbur? Itu namanya tugas akal. Ya. Kita udah puluhan tahun jadi seorang muslim. Ya. Kita tahu ayat yang menjelaskan. Allah kasih tahu waraditu lakumul islamah dina. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu nas. Ya, siapa yang mencari, memeluk, menganut, memegang agama selain Islam, maka tidak akan diterima di sisi Allah dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Nah, itu nas. Tapi masalahnya adalah bagaimanakah orang yang muslim sebenarnya? Nah, itu kan? Bagaimana muslim sebenarnya? Kita katanya meluk Islam, iya Islam. Ditanya apa Islam, bagaimana seorang muslim, bagaimana muslim haqqa, bagaimana muslim yang sebenar-benarnya. Nah, itu rasio akal harus bermain, menggali, mencari. Itu biasa yang begitu orang-orang barat, orang-orang yang baru masuk Islam. Islamnya karena ilmu. Dia pengen tahu aus, ya. Pengen tahu agama Islam kayak apa, dia pelajari Al-Quran, dia baca hadis, gitu, pelajari. Benar-benar dipakai akalnya untuk mempelajari Islam. Sementara orang Islam yang udah puluhan tahun agak berusaha mencari lagi apa yang dianutnya. Nah, nggak jalan jadi ini logikanya, akalnya. Cuma nasnya aja yang nempel, ya. Nasnya yang nempel, tapi akalnya belum dimanfaatkan, digunakan. Wal manhajul haq. Nah, kalau semua baik yang nas maupun yang akal itu nasib diambil, wal ahzu diambil dari setiap keduanya itu nasib bagian, wal manhajul haq, itulah metode pendekatan yang hak, yang tepat, yang benar. Alladzi atba'u salaf, yang diikuti ya oleh, yang dipakai oleh para ulama salaf, walam yahidu anhu, mereka tidak ada yang menentangnya. Ulama-ulama salaf gak ada yang menolak akal, gak ada yang menolak Al-Quran, gak ada yang menolak hadis, ya. Gak ada yang menolak. Imam Hanafi, Al-Quran dipakai, hadis dipakai, akal dipakai. Setelah Imam Hanafi, Imam Malik, hadis dipakai, Al-Quran dipakai, akal juga dipakai. Kemudian Imam Syafi'i begitu juga, Al-Quran dipakai, akal juga dipakai. Imam Ahmad bin Hambal juga begitu juga, sama. Al-Quran dipakai, hadis juga dipakai, akal pun juga digunakan. Itu ya salafus saleh. Begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah dan Rasulullah SAW. Fayaqulu, dan berkata ulama-ulama salaf, tahaqqaqu, pastikan, ya, jaga benar, pastikan, an la mu'anidata, jangan sampai ada pertentangan, ya, baina syar'il manqul, antara syariat yang dinukil dari nas, baik Al-Quran maupun hadis, jangan sampai ditentang, dipertentangkan, diadu, dikalahkan dengan wal haq al ma'qul, akal yang mengandung kebenaran, ya. Jangan diadu, jangan dikalahkan, jangan dibenturkan, ya. Yang pakai nas jangan dibenturkan dengan yang akal. Nas sama akal jangan dikalahkan, jangan diadu, ya. Jadi berjalan beriringan. Karena nas minallah, wahyu, dia juga mutlak kebenarannya. Akal juga bersumber ciptaan dari Allah, sama-sama juga dari sifat yang maha benar. Wahyu minallah, akal juga minallah. Kalau kedua-duanya minallah, dia akan ketemu di dalam yang hak, dalam kebenaran.
Ya, kalau makanya Imam Asy-Syafi'i punya hadis namanya Mukhtaliful Hadis kalau nggak salah ya, atau Ikhtilaful Hadis. Kitab tentang perselisihan perbedaan hadis yang dipahami oleh orang awam itu bertabrakan. Hadis yang satu dengan hadis yang lain gitu. Nas yang satu dengan nas yang lain dianggap bertabrakan. Tapi Imam Syafi'i kasih penjelasan, hadis ini dengan ini, nas ini dengan nas ini tidak bertabrakan, tapi begini ceritanya. Gitu. Jadi gak diadu. Ya. Kalau kita gampang-gampang, oh ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini sahih, ini sahih, udah yang satu buang. Gitu. Main buang-buang aja kita. Ya, main buang-buang. Tapi Imam Syafi'i enggak. Contoh misalnya salat yang wajib, salat yang mana? Salat yang wajib yang mana? Salat apa aja yang wajib? Salat yang 5 waktu. Di hadis Bulughul Maram disebutkan al-witru haqqun wajibun. Salat witir itu hak dan wajib. Gitu. Di Al-Qur'an tentang salat wajib diangkat 5 waktu. Ada hadis juga salat 5 waktu yang wajib. Tapi di hadis yang lain witir hak dan wajib. Wajib juga witir. Nah, kalau orang yang kagak bisa mengkomben, mempertemukan, menjamak, mengumpulkan, mempertemukan 2 hadis 2 nas, main kalahin. Ini hadisnya nggak dipakai. Gitu aja. Kalah sama hadis yang derajat lebih tinggi. Tapi Imam Syafi'i enggak. Kalau yang 5 waktu itu wajib, memang yang hak, yang mutlak wajib. Kalau yang witir disebut wajib, wajibnya bukan wajib seperti 5 waktu, tapi yang wajibnya wajib tanzih. Bukan wajib tanzih, apa namanya? Bukan di situ. Bukan yang witir, tapi yang iktisal. Mandi, ya mandi wajib. Mandi wajib di hari mandi Jumat. Ya, mandi di hari Jumat hukumnya wajib muktasil. Ya, muktasil di hari Jumat wajib. Mandi di hari Jumat hukumnya wajib. Nah, wajibnya kata Imam Syafi'i bukan wajib seperti sholat bersihkan diri. Kalimatnya wajib. Kalau orang awam gak ngerti. Ya. Sama juga dengan Imam Ghazali. Orang sering sebut hadis surat Al-Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Nasnya hadis surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Akhirnya ada orang yang coba-coba memahami dan memberikan penjelasan, kalau gitu baca kulhu 3 kali berarti 1 Quran, karena Al-Ikhlas sepertiga. Kalau dibaca 3 kali, 3/3 1. Berarti sama dengan baca Quran. Imam Ghazali gak gitu. Bagaimana mempertemukan hadis ini dengan konsep hadis yang lain? Hadis yang lain apa? Setiap huruf yang dibaca pahalanya berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku enggak ngomong, enggak katakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Setiap 1 huruf 10 kebaikan. Nah, surat kulhu berapa ayat? Berapa huruf? Kali 10. 3 kali baca kali 10. Amin baca Al-Quran dari awal sampai akhir kali 10. Sama gak? Bagaimana sama ini? Gak ketemu. Nah itu Imam Ghazali model-model begitu tuh. Nas dipakai gak dibuang, logikanya jalan. Itu logikanya jalan. Masa baca sepertiga 3 kali sama dengan baca Al-Quran 1 full? Bagaimana? Pahalanya gak sama. Ya. Iya. Nah, kalau kata Imam Ghazali, Al-Quran itu mengandung tauhid kepada Allah, hari kiamat, kemudian tentang kebahagiaan akhirat, ya. Nah, kulhu cuma 1 bagian dari 3 ajaran Al-Quran. Itu bahas tentang cuma keesaan
Allah. Dua hal lain tentang masalah hubungan manusia, tentang bagaimana selamat akhirat, nah itu nggak disebutin di surat Qul-Hu. 2/3 ini nggak disebut. Itu. Jadi begitulah para guru-guru, para alim ulama di dalam bertemu dengan nasnya diambil, akalnya jalan, kagak letterlek apa adanya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Suril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min la yashfa'u wa amalin yudfa'u wa nafsin la tasfa'u wa du'aina yastajabu lah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana minal ulama wa jama'atana wa talamidana minal ulama al-'amilin wa laka syakirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika ya mu'min ya muhammad ya qarib. Khalisna wa halis ahlana wa zawjatana wa auladana wa banatana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min at-ta'am wal waba wa qabbilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah aman ya Allah aman ya Allah aman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.